Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sandi. Dan pada sore hari ini saya sudah kehadiran dua tamu istimewa. Nah, dan sore hari ini kita akan membahas juga tema yang banyak ditunggu-tunggu masyarakat publik Sulawesi Tengah karena masih berhubungan dengan tahun politik. Nah, setelah kemarin kita pileg, nah sebentar lagi di depan ini adalah pilkada. Nah, kita sebagai orang daerah tentu menunggu pilkada ini adalah politik yang sangat dekat dengan kita, tentu itu yang akan kita banyak mendiskusikannya. Tema kita adalah melacak arah koalisi pilkada Sulawesi Tengah. Dan saya mau menyapa dulu tamu-tamu hebat saya ini. Dari sebelah kiri saya ada di tengah studio ini, di kursi yang ada adalah Profesor Dr. Hamlan, pengamat politik juga akademisi UIN Dato Karama Palu. Kemudian di sebelahnya Pak Hamlan, nah ini tamu yang sudah beberapa kali kami undang. Tamu tak terkira ini di undangan kami. Terima kasih juga ini Pak Dr. Sahran Raden SAG SH. Terima kasih Pak Roni. Juga pengamat politik akademisi UIN. Assalamualaikum, apa kabar Bapak-Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih mau lagi datang di studio kami. Ya. Menarik ini karena seperti saya sampaikan tadi, politik ini sesuatu yang asik untuk didiskusikan ternyata. Ya. Nah, sesuai tema kita ini Bapak-Bapak, melacak arah koalisi pilkada Sulteng. Dan sahabat podcast, tentu kedua narasumber saya ini memplototi pergerakan politik khususnya menjelang nanti kita pilkada 2024 ini. Nah, saya ingin dulu ke Pak Prof. Pak Prof, nah ini kan sudah selesai pileg. Iya. Tentu sudah mulai dilihatin pemetaan partai-partai yang memiliki kantong-kantong suara yang nantinya sebentar ini juga bisa nanti menjadi ukuran beberapa calon-calon ini. Saya mau merapat kemana kah? Atau nanti saya mau belanja kemana nanti partainya, berapa yang saya butuhkan untuk bisa memenuhi saya akan diusung. Kalau Pak Prof melihat saat ini, bagaimana perkembangan sekarang pemetaannya? Ya baik, saya melihat dari banyak aspek ya tentang partai politik. Yang pertama dari sisi partai politik nasionalis. Yang kedua dari aspek partai nasionalis agamis atau religius. Yang ketiga partai politik berbasis sekuler. Ini memang salah satu bagian terkait dengan ideologi dari sudut pandang memotret politik yang ada. Nah, ketika kita melihat dari sudut pandang tiga perspektif tadi, maka kekuatan yang bisa kita jadikan dasar untuk bisa memenangkan dalam sebuah pertaruhan kontestasi pilkada, khususnya wilayah Sulawesi Tengah, itu basisnya adalah partai politik nasionalis. Dan jadi partai nasionalis itu misalnya golongan karya yang punya akar historis yang sangat kuat sejak dari masa Orde Baru sampai masa era reformasi saat ini. Dan kita bisa lihat buktinya bahwa di pemilihan umum tahun 2024 ini ya golongan karya itu telah menempati posisi yang sangat bagus dalam pemenangan ya, selain dari partai politik PDIP misalnya, Nasdem dan Partai Demokrat dan beberapa partai-partai yang lain. Adapun partai-partai yang berbasis Islam nasionalis itu dalam peta politik nasional terkadang selalu kalah ketika disandingkan dengan partai berbasis nasionalis. Meskipun memang pelaku politik di dalam organisasi politik itu memang memiliki basis nasionalis religius. Seperti itu. Dan ini juga kalau saya melihat bahwa khusus untuk Sulawesi Tengah, tokoh-tokoh yang memiliki reputasi dan sejarah panjang dalam aktivitas politik itu, mereka memiliki basis nasionalis, juga nasionalis religius seperti itu. Misalnya kita lihat gubernur kita sekarang,
Rusdi Mastura yang begitu dekat dengan masyarakat dan memiliki basis yang sangat kuat secara kultural dan juga secara sosiologi di masyarakat Sulawesi Tengah yang begitu baik penerimaan masyarakat Sulawesi Tengah. Buktinya bahwa beliau pernah menjabat 2 periode wali kota, saat ini menjabat sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan masih kelihatannya masih memiliki kekuatan yang sangat baik dalam perspektif atau sudut pandang penerimaan masyarakat. Begitu. Dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lainnya kan, misalnya muncul tokoh yang saat ini juga terpilih sebagai anggota legislatif ya, di pusat, misalnya Anwar Hafid, juga memiliki basis kultural dan memiliki basis religius yang ada di daerah Sulawesi Tengah. Dan muncul tokoh-tokoh lain, misalnya Ahmad M. Ali misalnya ya, memiliki basis yang kuat secara ekonomi dan juga memiliki basis yang kuat dari sisi nasionalis dan basis yang kuat dari sisi religius. Jadi masing-masing memiliki peluang dalam konteks pilkada Sulawesi Tengah. Saya kira itu. Nah, Pak Dokter, seperti saya sampaikan di awal tadi, ini kan sudah kelihatan di perjalanan ini. Perhitungan real count KPU juga sudah kelihatan. Partai mana yang memang dipastikan akan memiliki kekuatan suara partai terbanyak. Nah, kalau mulai dari DPR kota, DPR provinsi, kabupaten itu sudah kelihatan. Nah, bagaimana, kan ada syarat ya untuk maju misalnya kepala daerah itu minimal berapa persen ya, harus memiliki kursi untuk bisa mengusung salah seorang bupati, wali kota ataupun gubernur. Ya. Nah, dengan peta yang sekarang sudah kelihatan ini, Pak Dokter melihat sudah bisa dipetakan kah koalisi ini akan bergerak kemana ini? Ya, baik, terima kasih Pak Roni dan Pak Prof. Sebenarnya ya kita bisa melihat dari hasil pemilu 2024 itu ya. Dalam hitungan saya sebenarnya berdasarkan Sirekap KPU ya maupun sekarang bisa kita pastikan bahwa semua proses rekapitulasi itu sudah selesai di tingkat kabupaten. Dan sekarang untuk Sultan kan sudah mau hampir juga selesai untuk rekapitulasi tingkat provinsi. Nah, dari hasil-hasil rekapitulasi itu dan kita lihat di pengumuman Sirekap, maka ketika saya menghitung bahwa paling tidak ada 11 partai politik yang akan memiliki kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari 18 kursi dari 18 partai politik. Jadi dari 18 partai politik peserta pemilu ada 11 partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPRD. Itu misalnya ada Partai Golkar yang meraup kursi 8 kursi. Kemudian ada Demokrat, Demokrat, Nasdem, Gerindra yang masing-masing 7 kursi. Kemudian PDIP 6 kursi, PKB 5 kursi, PKS 4 kursi, PAN 3 kursi. Kemudian Perindo 2 kursi ya, P3 3 kursi, Partai Hanura 1 kursi dan PBB 1 kursi. Nah, kalau melihat komposisi alokasi kursi yang diperoleh partai politik ini, tentu saja ini mencerminkan, kalau saya membaginya dalam tingkatan 3 partai politik. Pertama, partai politik papan atas. Partai politik papan atas ini ada Golkar, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra maupun PDIP. Itu mereka yang memperoleh kursi 6 sampai dengan 8 kursi. Nah, kemudian ada partai politik papan tengah. Ini mereka ada PKB, PKS, dan PAN serta P3. Ini mereka yang memperoleh kursi 3 sampai dengan 5 kursi itu ya. Nah, kemudian partai papan bawah. Ini ada Perindo, Hanura, dan PBB yang memiliki kursi 1 sampai dengan 2 alokasi kursi. Nah, kalau kita petakan ini sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, ketentuan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
itu memperoleh paling sedikit 20% kursi di DPRD provinsi itu ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi dari akumulasi perolehan kursi hasil pemilu terakhir. Nah ini kalau kita lihat kursi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk pemilu 2024 itu kan ada 55 kursi. Ya. 55 kursi kalau kita bagi 20%, itu berarti orang yang mencalonkan gubernur dan wakil gubernur dia harus memperoleh paling sedikit 11 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. 11 kursi. Nah, 11 kursi ini kalau sebenarnya secara normal kalau kita lihat paling tidak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 dengan 55 kursi dibagi 11 itu berarti paling sedikit itu ada 5 pasangan calon. 5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, kalau kita lihat. Nah, namun di dalam prakteknya selama ini yang saya menjadi di Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 itu hanya 2 pasangan calon itu. Padahal apa namanya bisa sebenarnya dengan 5 pasangan calon ya, tetapi karena situasi dan dinamika politik yang berkembang dan itu akhirnya hanya bisa 2 pasangan calon. Nah kita berharap kalau kita lihat tadi Prof. Hamlan menyatakan bahwa sebenarnya dari partai-partai politik ini yang kelihatan ada calonnya yang di publik itu terlihat itu misalnya ada Partai Golkar. Partai Golkar itu kan saat ini mengusung Irwan Lapata ya Bupati Bupati Sigi saat ini 2 periode. Jadi itu ya. Kemudian Demokrat, Partai Demokrat dia punya calonnya adalah ketua partainya sendiri. Itu siapa ya? Anwar Hafid ya, yang menjadi anggota DPR RI yang sekarang ini terpilih menjadi anggota DPR RI yang periode kedua kali. Kemudian Partai Nasdem, Partai Nasdem dia punya calon yang sekarang sedang ramai dibicarakan yaitu adalah Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu ya. Dan kemudian Gerindra tentu saja ini dalam publik kan ada 2. Sekarang ini Rusdi Mastura yang sekarang ini menjadi Gubernur Sulawesi Tengah yang tentu saja sudah menjadi penasehat Partai Gerindra dan kemudian Pak Hidayat Lamagarate yang selama ini juga diusung oleh oleh Partai Gerindra pada saat itu di Pilkada 2020 ya, dan dia menjadi salah satu bagian dari Partai Gerindra. Nah, dari partai-partai yang lain tentu tidak punya calon dari partai politik. Nah, tentu saja kalau kita lihat berarti ini ada 4 yang mencuat ya. Yang mencuat ya, ada Anwar, ada Irwan Lapata, kemudian ada Anwar Hafid, ada Ahmad Ali ya, dan kemudian ada Rusdi Mastura itu ya. Jadi meskipun masih membayang-bayangi terhadap Pak Hidayat ya Lamagarate, tapi yang mana berpeluang besar itu ya. Ya menurut saya dari 4 pasangan calon ini jika kemudian jadi ini mencerminkan satu kekuatan politik baru itu antara generasi tua dan generasi baru ya. Kalau kita lihat misalnya tokoh seperti Irwan Lapata dan Irwan Lapata dan Anwar Hafid ini adalah tokoh muda begitu ya. Tokoh muda dibandingkan misalnya tokoh-tokoh tua seperti Rusdi Mastura itu dan kemudian Ahmad Ali ya bisa juga dibilang muda itu ya karena masih umurnya masih seperti Pak Anwar Hafid dan Pak Irwan Lapata. Tapi yang jelas 4 pasangan usungan ya dari partai politik ini tentu saja akan melihat. Nah, kalau misalnya mereka harus memperoleh 11
11 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tentu saja kalau misalnya masing-masing 4 partai politik ini yang sudah punya calon ya, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra, maka yang kemudian koalisi yang diambil itu adalah PDIP, PKB, PKS, PAN, Perindo, P3, Partai Hanura, dan PBB. Nah, ini ada kira-kira ada 9 sampai 8 partai politik yang bisa dijadikan koalisi oleh partai-partai ini untuk bisa mampu mendapatkan 11 kursi itu. Nah, inilah yang saya kira untuk peta arah koalisi ya yang bisa kita lihat. Boleh saja nanti berpatokan pada koalisi presiden dan wakil presiden misalnya yang partai-partai politik ini dia punya tradisi karena memang koalisi koalisi partai politik dan gabungan partai politik di pengusung dari pilkada itu kadang-kadang semuanya ditentukan oleh secara struktural oleh partai politik tingkat pusat. Jadi ya ini sangat ketentuan di undang-undang dan peraturan KPU bahwa calon gabungan partai politik dan gabungan partai politik yang diusung ini harus mendapatkan persetujuan dari DPP-nya. Itu artinya apa? Koalisi dari partai politik tingkat pilkada itu lebih banyak ditentukan arah politiknya oleh partai tingkat DPP, tingkat pusat. Nah, kalau ini terjadi, maka sebenarnya usungan koalisi ini bisa saja mengikuti koalisi calon presiden dan wakil presiden itu ya. Saya kira ini yang paling penting. Yang mana memiliki, karena partai-partai politik ini kan dia bekerja secara bisa secara profesional, jejaringnya kuat, dan kemudian kira-kira memiliki visi untuk yang menguntungkan secara bersama-sama untuk merebut pemerintahan itu di Sulawesi Tengah itu. Tapi ya tentu saja ini berbeda koalisi presiden dan wakil presiden ya, karena kita punya sistem pemerintahan presidensial yang tentu saja bisa berbeda dengan konteks pemerintah daerah itu. Ya, saya kira itu untuk awal sebagai perangsang. Menarik ini Pak Prof. Salah satu Pak Prof. Kayak politik elektoral kita ini kan seperti Pak sudah sampaikan tadi. Ada beberapa klasifikasi partai gitu. Kemudian kalau kita melihat di kondisi kita di Sulawesi Tengah, gitu kan, seperti yang dijelaskan Pak Dr. Sahlam tadi, bahwa pemetaannya itu sudah ada 4 figur nih Pak, kelihatan ini. Ada Rusdi Mastura, terus ada Mat Ali, ada Anwar Hafid, kemudian ada Hidayat dan Makar. Ada juga yang saat ini Bupati Sigi. Irwan Lapata. Nah, kalau Bapak melihat dari 4 figur ini, kan kalau yang saya ketahui Golkar ini kan ketua partai, tapi sepertinya tidak tidak bergema dia akan maju begitu. Tapi di beberapa orang ini adalah dedengkot di partainya. Macam Irwan ketua Sigi ya. Ketua Sigi. Kemudian kabupaten, kemudian Mat Ali Waketum, pimpinan pusat ini. Kemudian Anwar Hafid ketua Demokrat. Nah, kemudian Cudi memang bukan ketua partai, tapi dia pengurus Dewan Penasehat. Itu kan juga nanti akan berpotensi juga akan diusung itu. Nah, dari 4 figur ini yang Pak Prof lihat, yang kira-kira nantinya bisa kita sebut berpotensi akan diusung oleh partainya, itu kira-kira yang mana yang kuat ini? Karena kan tidak mungkin lebih dari 5 pasang itu, seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi. Kekuatan partai politik yang potensial ya, ini bacaan dari sudut pandang basis kultural dan kekuatan politik ya. Saya pikir Rusdi Mastura itu masih memiliki peluang untuk diusung oleh partai politik, misalnya Gerindra ya, karena saat ini dalam struktur partai sebagai pembina ya, Dewan Penasehat, iya. Dan juga misalnya dari Partai Nasdem seperti tadi yang kami sudah sampaikan, Ahmad M. Ali ya,
Ini Partai Nasdem yang juga memiliki basis yang sangat kuat dari sisi politik di Sulawesi Tengah dan pernah memenangkan pilkada ya, atau pernah anggota DPR ya di Sulawesi Tengah tahun pilkada yang untuk pemilihan legislatif yang lalu ya, pernah memenangkan sehingga menjadi ketua DPRD waktu itu Ibu Nilam Sari Lawira kan. Dan juga kekuatan yang saat ini yang muncul dari wilayah bagian timur, misalnya dari wilayah Morowali misalnya, ada Anwar Hafid dan ada ada Ahmad M. Ali. Jadi ini harus kita lihat dari sudut pandang kewilayahan. Wilayah Lembah Palu dan sekitarnya, dan wilayah Sulawesi Tengah bagian timur ya. Ada Luwuk, ada Poso, ada Morowali dan Tojo Una-Una. Dan ini saya lihat harus kalau kita mau ingin melihat peta kekuatan dan pengalaman politik kita juga pernah terjadi di masa Pak Longki Janggola bersama dari mantan Bupati Luwuk yang lalu ya itu Pak Sudarto, itu karena ada pemetaan wilayah itu kan, dan terjadi juga di masa Pak Gubernur sekarang Pak Rusdi Mastura, itu pemetaan wilayah. Jadi Rusdi Mastura representasi dari wilayah Palu dan sekitarnya, yang wakil gubernur sekarang representasi dari wilayah timur dan sekitarnya. Jadi ada pemetaan wilayah sehingga menjadi sebuah kekuatan besar untuk bisa memenangkan gubernur di Sulawesi Tengah ini tahun 2024 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi basis religiusitas juga dan kultural menjadi satu pertimbangan. Pak Irwan Lapata misalnya sebagai Bupati Sigi ya, dan juga saat ini sebagai pengurus Golkar dan bahkan ketua umum Golkar yang di Kabupaten Sigi juga memiliki potensi seperti itu. Tetapi kalau misalnya Golkar merapat ke Gerindra, maka bisa dipastikan bahwa banyak yang meminati Irwan Lapata sebagai wakil gubernur misalnya. Ya, misalnya wakil gubernur dalam posisi representasi dari wilayah Palu, Sigi, Donggala, bahkan juga dari wilayah Parigi Mutong. Dan ini menjadi sebuah kekuatan. Begitu juga misalnya Hidayat Lama Karate, semua memiliki peluang karena memiliki semacam sebuah kekuatan, pengalaman politik, memiliki pengalaman dari sudut pandang kekuatan basis yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama dari sisi masyarakat religius dan masyarakat kultural yang ada di Sulawesi Tengah. Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa tokoh-tokoh ini sudah memiliki nama besar di Sulawesi Tengah sehingga memiliki peluang yang sama, bergantung kepada kekuatan partai politik apa dan pendekatan yang digunakan kepada masyarakat, karena politik ini dia simbiosis mutualisme. Iya, simbiosis mutualisme yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana sudut pandang masyarakat yang akan memilih pemimpinnya yang memberikan manfaat kepada siapa yang bisa menjanjikan manfaat itu kepada masyarakat, siapapun tokohnya itu yang dipilih oleh masyarakat. Jadi secara struktural fungsionalis namanya dalam teori sosiologi Tatkol Parson itu namanya struktural. Iya. Itu equilibrium, ada keseimbangan. Jadi ada keseimbangan yang saya maksudkan bahwa dia memiliki kekuatan politik, tapi kalau tidak bisa secara struktural politik ya, misalnya memiliki kekuatan dari sudut pandang partai politik, tapi kalau tidak mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat, maka juga tidak mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari masyarakat. Karena itu dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Itu yang disebut dengan teori equilibrium dalam pandangan Talcott Parson dari sudut pandang sosiologi. Kira-kira begitu.
Baik, menarik. Semakin menarik ini sahabat podcast karena ya kita Tadi kan sebenarnya menarik tadi ya kalau kita lihat komposisi koalisi itu. Tapi memang kalau secara politik memang agak berbeda ya bangunan koalisi antara calon presiden dan wakil presiden dengan bangunan koalisi yang dibangun di di gubernur, bupati dan wali kota. Ini ya karena memang terkait dengan sistem pemerintahan yang dibangun ya oleh kita ya di Indonesia, di mana dalam sistem ketatanegaraan kita kalau misalnya koalisi presiden dan wakil presiden ini dibangun ya karena memang ingin menunjukkan bahwa kekuatan sistem presidensial begitu kuat. Nah, tetapi di di pemerintah daerah, di gubernur, bupati dan wali kota kan agak berbeda. Sesuatu hal yang sulit untuk kita ramalkan ya bahwa itu bisa terjadi itu. Nah, komposisi tadi untuk melihat porsi perolehan kursi ya di DPRD provinsi tentu ini menjadi rujukan yang sangat. Tadi saya sudah sampaikan paling tidak 4 partai besar ini yang menduduki kursi alokasi kursi 7 dan 8 kursi ini yang berpotensi untuk menjadi gubernur itu ya. Tetapi tentu partai-partai partai-partai papan tengah ini juga memiliki kekuatan untuk mengajukan calon wakil gubernur misalnya itu kan calon wakil gubernur, tetapi tentu 4 partai politik ini tidak akan bergeser. Dia ingin agar supaya bagaimana partainya bisa mengusung calon gubernur itu oleh misalnya wakil gubernur ini bisa ditanyakan oleh kepada partai koalisinya itu. Nah, saya kira ini karena berbagai macam secara kuantitatif memang perolehan kursi di DPRD itu bisa menggambarkan terhadap komposisi koalisi yang dibangun. Misalnya saja kalau tadi disampaikan taruhlah misalnya Golkar itu ya. Golkar itu yang mengusung Iwan Lapata itu sebagai gubernur. Nah, ini kan juga masih bingung mencari siapa pasangannya itu. Siapa pasangannya, siapa yang cocok untuk berpasangan dengan dengan Iwan Lapata. Nah, kemudian khusus untuk Partai Demokrat yang sekarang beredar kan itu mengusung antara Anwar Hafid dengan Dr. Reni wali kota Palu. Itu artinya kalau mengusung antara, karena wakil wali kota ini sebagai kader dari Partai Kebangkitan Bangsa itu ya, tentu saja koalisi antara Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa ini sudah memenuhi alokasi kursi. Dia bisa mencapai 12 dan 13 kursi di DPRD provinsi. Artinya 2 partai politik ini tanpa partai politik yang lain sudah bisa mengusung untuk calon gubernur dan wakil gubernur itu. Apalagi kalau misalnya bisa mengambil ya beberapa partai politik yang lain, satu kesamaan politik misalnya Demokrat dan PKB, satu nasional religius dan satunya adalah partai Islam gitu. Nah, ini bisa mungkin nasional religius dan partai Islam ini bisa berkoalisi dengan partai nasionalis yang lain. Katakanlah misalnya ada Perindo gitu ya, ada Perindo, ada P3 begitu ya, yang sama-sama secara meskipun berbeda ideologi ya, tetapi tentu memiliki kepentingan yang sama di dalam memperebutkan gubernur dan wakil gubernur itu. Nah, kemudian pada aspek yang lain, misalnya Partai Gerindra yang ini masih juga belum tuntas ya, apakah misalnya Cudi atau Hidayat Lamakarate begitu ya, sama-sama. Ya, tentu yang bisa sangat berpeluang di antara 2 tokoh ini adalah menurut saya Rusdi Mastura itu, dengan kedekatan kepada partai politik dan apalagi beliau ini adalah sebagai gubernur saat ini begitu. Tentu peluang incumbent. Cuma problemnya siapa yang akan menjadi wakil gubernurnya. Nah, ini kan problem. Nah, kalau Gerindra bisa mengajak partai-partai yang lain, misalnya Gerindra mengajak PDIP dan lain sebagainya,
tentu PDIP juga akan menyodorkan bahwa ini calon wakil gubernur saya begitu. Nah, sama-sama. Nah, kalau Gerindra sama PDIP atau yang lain berarti kan sudah tercukupkan alokasi kursi untuk 11 kursi di DPRD provinsi. Tinggal menggalang siapa sebenarnya yang menjadi wakil gubernurnya. Kalau misalnya pengalaman Pilkada 2020 dan Pilkada 2015 kan Cudi juga pernah gagal. Ketika di Pilkada 2015 dengan memasang perwakilan juga dari Timur ya, Dato Adam, yang dimana dia berkompetisi dan bertarung dengan Pak Sudarto yang sama-sama juga dari sana, dari dari Banggai Bersaudara itu. Nah, tetapi dalam sejarahnya dalam dua pilkada terakhir itu selalu saja pasangan wilayah yang kalau secara geografis ya wilayah di di Palu dan sekitarnya dengan pasangan yang berasal dari timur ya, wilayah timur ini bisa karena komposisi data pemilih itu lebih besar itu. Misalnya sekarang ini kan pemilih terbesar kita itu ada di Parigi Motong. Parigi Motong baru kemudian Banggai dan Kota Palu. Jadi tiga ini ada wilayah yang paling besar. Nah, Palu, Parigi Motong, Sigi, Donggala itu mencerminkan, merepresentasikan ya masyarakat yang ada di sini, Kaili, suku Kaili dan beberapa suku yang lain dan kemudian di Banggai itu merepresentasikan suku Banggai. Tapi tentu saja representasi orang Bungku, Mori dan lain sebagainya itu kan patut juga diperhitungkan itu ya. Begitu juga Toli-Toli dan Buol. Ini kalau kita melihat secara geografis. Nah, saya kira dimanapun kalau kita melihat secara universal siapapun menjadi pemimpin, kita tidak bisa melihat dia dari mana itu ya. Tetapi yang jelas bahwa seseorang itu memiliki kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara universal, maka saya kira kita beri kesempatan mereka untuk bisa memimpin Sulawesi Tengah ini dengan baik gitu. Nah, ini yang saya kira kecenderungan pola koalisi ini memang masih sulit untuk kita ramalkan, tetapi membaca arah koalisi itu bisa saja terjadi begitu dengan calon yang sudah ada sekarang itu ya. Nah, meskipun misalnya Cudi belum jelas siapa yang akan diajak gitu ya. Kemudian Iwan Lapata yang diusung Golkar juga belum jelas siapa yang akan gadang-gadang untuk menjadi wakil. Namun potensi untuk Anwar Hafid dengan Dr. Reni ini sudah terjalin komunikasi. Nah, begitu juga Ahmad Ali kan belum jelas siapa yang harus diusung itu. Ahmad Ali mungkin bisa merepresentasikan Indonesia bagian timur itu. Tapi kalau misalnya bisa berkoalisi Nasdem dengan Golkar misalnya, Nasdem dan Golkar atau Nasdem dan Golkar kan berarti bisa berpasangan antara Ahmad Ali dengan Iwan Lapata, atau misalnya Demokrat dengan Golkar bisa juga dipasangkan antara Anwar Hafid dengan Irwan Lapata, sama-sama mencerminkan secara geografis daerah kita representasi di Sulawesi Tengah. Begitu juga kan Anwar Hafid dengan Dr. Reni merepresentasikan juga kedua wilayah besar ini itu kalau kita presentasi secara geografis itu. Nah, belum lagi kita misalnya merepresentasikan antara pekerjaan, para politisi, ada profesional, ada birokrat itu kan. Semuanya ini bisa memberi kekuatan tersendiri di dalam pengalaman untuk maju di dalam pilkada. Saya kira tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi semuanya sudah berkompetisi baik itu di pilkada maupun di pileg gitu. Semuanya sudah pernah menjadi kepala daerah. Itu kan. Jadi tokoh-tokoh ini kita beri kesempatan, kan ada yang sudah tua, ada yang masih generasi muda itu ya. Ya ini kalau boleh jadi misalnya juga kan koalisi di Jakarta presiden antara Gerindra dengan Demokrat itu. Misalnya bisa saja seperti itu. Terjadi misalnya Cudi berpasangan dengan Anwar Hafid. Kan misalnya begitu. Nah, ini yang saya kira tergantung nanti pola-pola koalisi dan kepentingan yang bisa dijalankan oleh
masing-masing partai politik atau calon. Ini yang paling sebenarnya agak berbeda ya presiden dengan gubernur ya, karena gubernur itu lebih dominannya itu adalah pada calon ketimbang partai politik gitu ya. Ini yang saya kira penting untuk kita analisis itu. Saya kira itu untuk membaca secara profesional dari apa yang sudah terjadi saat ini itu. Nah, saya ke Pak Prof lagi nih. Pak Prof, tadi sudah disebutkan juga pasaran, Bapak juga sempat menyinggung tadi bahwa antara timur dan barat, kita di barat, Palu, Sigi, Donggala, dan Parimo. Ini kantong suara, kalau saya hitung-hitung paling besar untuk kita di Sulawesi Tengah. Ya, untuk DPT-nya lah begitu kalau digabung. Kemudian suara terbesar kedua itu Banggai Bersaudara. Nah, sisanya misalnya itu tambah-tambah lah begitu. Dalam beberapa catatan kita kan, kita ketahui bahwa selalu 01-nya itu harus dari wilayah kita, wilayah barat. 02-nya harus dari wilayah timur, khususnya Banggai Bersaudara. Nah, kalau ke depan ini nanti kalau Pak Prof memotret, apakah juga akan terulang lagi? 01 harus dari wilayah kita, di 4 wilayah tadi itu, Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. 02-nya dari sana, Banggai Bersaudara. Bisa terjadi potensi seperti itu lagi, atau ini akan berbalik misalnya. Kita ganti deh, misalnya wilayah timur lagi 01, wilayah barat lagi menjadi 02. Bisakah terjadi seperti itu? Iya. Dalam politik itu ada selalu muncul teori kemungkinan. Mungkin ya bisa, mungkin tidak. Artinya begini, karena ibu kota Sulawesi Tengah ini berkedudukan di kota Palu, maka secara kultural masyarakat kota Palu berkeinginan untuk menempatkan tokoh yang berasal dari Palu dan sekitarnya pada posisi nomor 1. Kira-kira begitu. Tapi kita tidak bisa juga menafikan kekuatan partai yang mengusung calonnya. Katakanlah misalnya Nasdem, ya kan? Nasdem representasi dari wilayah timur misalnya, dari Morowali katakanlah, kita sebut saja apa namanya, Ali ya, Ahmad Ali ya, Ahmad Ali. Itu kekuatan partai Nasdem dan juga memiliki basis ekonomi yang sangat kuat misalnya. Dan kalaupun misalnya dia mendapat kepercayaan dari DPP Nasdem untuk diusung menjadi calon gubernur, potensi itu ada. Nah, kalau itu misalnya terjadi, maka dipastikan dari wilayah Lembah Palu, Sigi, Donggala dan sekitarnya ya, untuk menjadi wakil. Kira-kira begitu. Nah, selain itu, kita juga melihat Partai Demokrat dengan ketua umumnya Anwar Habib, itu juga wilayah timur, berpotensi juga untuk menjadi calon nomor 1, calon gubernur ya. Jadi artinya semua ini punya peluang, tapi catatan kita adalah kalau ingin memenangkan pertarungan dalam Pilkada Sulawesi Tengah ini tahun 2024, maka ada 3 hal yang menjadi sudut pandang yang bisa saya kemukakan. Pertama, dari sudut pandang kewilayahan seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, dari sudut pandang kesetaraan gender. Ini juga tokoh perempuan, ya, kita tahu bahwa perempuan itu wilayah Sulawesi Tengah ini cukup banyak ya, sehingga bisa saja bisa menyatu kalau ada tokoh perempuan yang diusung bisa sebagai wakil gubernur misalnya. Itu berpotensi juga itu, siapa yang memilih atau partai politik menentukan pilihannya untuk mengusung dari representasi perempuan, maka itu berpotensi juga untuk memenangkan pertaruhan pilkada ini. Yang ketiga, dari unsur religius, dari tokoh agama misalnya menjadi calon wakil misalnya, calon wakil gubernur. Tokoh agama itu merepresentasikan masyarakat Sulawesi Tengah yang dianggap figur yang punya nama besar di dalam bidang agama misalnya. Itu juga menjadi kekuatan untuk bisa mendukung
calon gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Jadi pemetaannya seperti itu, sehingga semua berpeluang lah. Kita punya tokoh-tokoh di Sulawesi Tengah ini punya pengalaman dalam pemerintahan. Tentunya ini kita memberi kesempatan yang sama. Ya, sangat bergantung kepada koalisi partai politik, karena melihat kekuatan yang ada di DPR hasil pemilihan legislatif ini harus berkoalisi atau wajib berkoalisi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 di Sulawesi Tengah ini. Terima kasih. Baik. Ya, ya kalau saya melihatnya begini, untuk membaca arah koalisi ini partai politik ya. Kalau kita menggunakan teori koalisi politiknya William Rickard itu kan, jadi dia minimal winning coalition. Jadi satu preferensi kebijakan yang bersama-sama diusung oleh partai yang sama begitu ya, punya kedekatan yang sama, preferensi kedekatan yang sama. Nah ini bisa kita lihat karena tadi faktor yang sangat ditentukan oleh DPP misalnya ya, kedekatan antara antara Gerindra misalnya dengan Golkar itu bisa saja terjadi itu ya. Kalau misalnya kedekatan itu kita gunakan, maka kedekatan tokoh-tokoh Gerindra dengan tokoh-tokoh Golkar yang ada di Sulawesi Tengah itu kan, itu bisa saja menjadi salah satu preferensi. Karena misalnya Pak Longki bersama Pak Arus itu ya, sebagai masing-masing sebagai ketua partai politik, itu memiliki kedekatan juga dengan Rusdi Mastura. Saya kira tiga tokoh ini tidak bisa dipisahkan meskipun mereka berbeda partai politik itu. Pernah berlawanan bersama, tapi ini adalah hubungan-hubungan yang dikatakan oleh William Rickard tadi itu sebagai winning coalition itu. Jadi pendekatan preferensi yang sama di antara mereka. Kalau itu terjadi, bisa saja pasangan antara Rusdi Mastura dengan Gerindra dengan Golkar begitu ya. Kalau Golkar ya tergantung apakah misalnya Iwan Lapata misalnya bisa berpasangan dengan Rusdi Mastura itu kan, itu kalau dari sisi preferensi kebijakan, atau misalnya dipasangkan antara tokoh Golkar Rusdi Mastura dengan Bupati Banggai misalnya. Itu bisa saja untuk arah baru terjadi kalau untuk melihat tradisi politik kemenangan dari pilkada sebelumnya 2015 dan 2020 itu kan. Maka misalnya Sudarto pernah jadi bupati, Makmun Amir sekarang pernah jadi bupati. Nah kalau misalnya Makmun Amir tidak bersedia, bisa saja Cudi mengusung dan mengambil Bupati Amiruddin Temureka begitu kan, untuk bisa sama-sama mengusung bersama. Itu bisa saja terjadi. Dan pendekatan-pendekatan yang sifatnya preferensi kebijakan itu, karena sama-sama masih menjadi kepala daerah, menjadi satu menjadi gubernur dan satu menjadi bupati. Nah, tapi kalau tidak, boleh saja berpasangan antara Cudi dengan Irwan Lapata, yang satunya tokoh tua dan satunya adalah tokoh muda itu. Ini Irwan Lapata mewakili preferensi kaum milenial itu, karena memang pemilih kita itu lebih besar itu ya. Lebih besar pemilih milenial, ada di kisaran 60% pemilih milenial kita itu mewakili Sulawesi Tengah itu. Jadi harusnya bisa diambil tokoh tua dan tokoh muda sebagai regenerasi itu ya. Nah ini saya kira segala kemungkinan bisa saja tercapai. Dan kemudian yang kedua, koalisi yang sifatnya rasional. Nah tentu saja kontestasi pilihan-pilihan kepentingan ini menjadi pilihan kebijakan partai politik. Nah ini saya kira yang lebih banyak dominasi itu adalah DPP-nya itu. Nah kalau misalnya mereka berkoalisi bersama di Jakarta, diatur dari Jakarta ya, Sulawesi Tengah ini sudah selesai begitu, sudah habis itu ya. Itu yang saya kira, karena ya memaksimalkan kepentingan itu ya. Taruhlah misalnya ya sudahlah, bagaimana agar supaya kebijakan presiden dan gubernur bisa terkoneksi dengan baik, misalnya kan Prabowo yang
nanti bisa memenangkan, yang nanti akan bisa dilantik menjadi presiden, ya tentu saja dia juga akan mencari bagaimana gubernur-gubernur yang ada di Indonesia dan bupati itu bisa terkoneksi dengan Prabowo selaku presiden itu. Nah itu untuk kepentingan-kepentingan, dan itu juga bisa berlaku teori oligarki dari Robert Michael itu, yang menyebutkan bahwa ya melihat pengaruh struktur partai politik yang begitu kuat itu, begitu kuat. Nah sekarang kan kalau Golkar pasti akan ditentukan oleh Erlangga. Ya, betul. Kalau misalnya Gerindra pasti akan ditentukan oleh Prabowo, itu kan, itu kelompok oligarki gitu yang semua kepentingan-kepentingan koalisi ini ditentukan oleh partai politik yang mendominasinya itu saya kira. Pak Prof, menarik tadi itu soal figur apa namanya, senior, jangan juga dibilang tua, senior dan junior. Ada tokoh senior dan ada mewakili milenial yang seperti Pak Dokter sampaikan. Kita mungkin mau mengadopsi seperti Prabowo dan Gibran gitu ya. Ternyata itu bombastis kan. Kalau dari pandangan Pak Prof, kalau itu diterapkan untuk kita di daerah dengan hitungan tadi Pak Dokter sampaikan, pemilih milenial kita itu 60%. Harusnya juga partai-partai itu melihat itu. Kalau diterapkan di Pilkada Sulteng nanti bagaimana? Ya, kalau saya melihatnya bahwa generasi milenial ini memang sudut pandang mereka itu ingin memilih calon yang muda. Iya, karena lebih dekat secara emosional dan lebih memahami kondisi psikologisnya, memahami kondisi kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan generasi, mencerminkan dirinya begitu ya, generasi milenial. Dan saya pikir kalau ini menjadi dasar bagi partai politik ya untuk menentukan siapa calonnya dari generasi milenial, itu juga sangat berpeluang karena didukung oleh generasi milenial, terutama pemilih-pemilih pemula ya, anak SMA yang kelas 3 itu, nah itu cenderung untuk memilih calon atau figur yang muda. Ini kita lihat saja pemilihan presiden itu pada umumnya generasi muda, anak-anak yang kelas 3 SMA ya, pemilih pemula itu, saya pernah bertanya kepada beberapa anak-anak SMA itu ya, apa dasarmu memilih ini Prabowo misalnya. Saya bertanya, kamu memilih siapa? Kami memilih Prabowo. Terus apa dasarmu memilih Prabowo? Kami suka, bilang dengan gaya, gaya kemudian menentukan pilihan kepada yang muda, kan, seperti itu. Jadi itu juga salah satu pilihan politik yang harus dihormati ya, karena itu sebuah dalam sistem demokrasi kita saling menghormati pilihan, kira-kira begitu. Dan yang lebih penting dari itu adalah dalam proses pilkada Sulawesi Tengah ini, selain pada representasi kekuatan partai politik, harus menjadi dasar pertimbangan adalah dari aspek pemahaman terhadap kultural masyarakat Sulawesi Tengah, nilai-nilai religiusitas, dan juga bagaimana mampu mensejahterakan masyarakat, kira-kira itu, melindungi dari sisi keamanan dan mampu mensejahterakan masyarakat. Kalau itu yang dilakukan dan itu menjadi materi kampanye, itu berpotensi untuk bisa memenangkan pilkada, kira-kira begitu. Jadi suara anak muda perlu juga didengar. Suara anak muda perlu didengar. Seperti itu. Pemetaan suara-suara itu kan karena 60% itu besar sekali. Seperti itu. Harus bisa juga melihat pemetaan itu. Ya memang kalau kita lihat kan pasti orang koalisi yang dibangun oleh partai politik juga kan sebenarnya juga melihat tokoh itu kan seberapa besar tidak saja popularitasnya yang dilihat, tetapi elektabilitasnya, tingkat keterpilihannya. Ini yang saya kira penting. Tentu membaca hasil pemilu ya di 2024 itu. Ini yang bagaimana partai politik itu meraup suara itu ya. Ini saya kira misalnya Golkar yang begitu memenangkan untuk kontestasi pemilu di Sulawesi Tengah itu ya. Ini ya tentu saja mereka kan
tidak akan bisa menyanyikan suaranya di setelah pemilu mereka sukses itu ya. Tentu bagaimana mereka bisa membangun satu koalisi yang baik itu untuk bisa memenangkan di pilkada gubernur itu dan wakil gubernur. Nah, begitu pula Gerindra dan Demokrat serta Nasdem gitu ya. Ini semuanya menjadi lokomotif kira-kira. Kalau menurut saya partai-partai 4 besar ini sebagai lokomotif di dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernur itu. Kita tidak berharap bahwa calon gubernur dan wakil gubernur itu untuk pilkada serentak ya 2024 ini hanya bisa mengusung 2 pasangan calon. Ini kita mengulang lagi peristiwa di 2015 dan pilkada 2020. Kita berharap lebih banyak pasangan calon, 3 sampai dengan 4 pasangan calon itu bisa membuka demokrasi lebih baik gitu ya, karena memperebutkan dengan DPT kurang lebih 2.300 ya, 2.300.000 pemilih yang ada di Sulawesi Tengah itu. Dan ini saya kira partai-partai politik pun mempertimbangkan koalisi-koalisi secara baik, karena begini, orang memilih ini kan ada 3 faktor. Pertama dari aspek sosiologis itu kan, aspek psikologis dan rational choice. Kalau aspek secara sosiologis tentu ini ada karena kedekatan-kedekatan partai politik gitu, dan Golkar bisa melihat pemilihnya, begitu juga Gerindra, Demokrat, dan kemudian Nasdem itu kan, 4 partai ini bisa melihat gimana sebenarnya kedekatan-kedekatan mereka dengan pemilih dan bagaimana hubungan keterkaitannya dengan pasangan, dengan calon begitu ya, untuk bisa mempersatukan kekuatan suara calon dengan kekuatan suara suara partai politik. Mereka pasti akan bisa berharap bahwa kekuatan koalisi partai politik itu bisa memberi efek itu ya, efek suara yang lebih tinggi kepada pasangan calon itu. Jadi dia harus bisa mampu bekerja bersama secara profesional antara pasangan calon dengan partai politik. Jadi pasangan calon bergerak dan mesin partai politik juga bisa bergerak dengan baik begitu. Ini secara sosiologis bisa pendekatan-pendekatannya, dan secara psikologi itu kan sebenarnya memilih calon itu karena adanya kedekatan-kedekatan keluarga, kedekatan-kedekatan kesamaan suku ya, kesamaan suku, kesamaan agama begitu. Ini sudah terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya. Ini pilihan-pilihan secara psikologi itu begitu kuat itu. Saya memilih karena satu suku, karena satu agama, satu daerah yang sama begitu ya. Dan kemudian yang ketiga itu faktor rational choice itu. Jadi pilihan karena rasional, karena visi misi dan kemudian program yang ditawarkan itu. Tapi khusus kasus pilkada kita di Sulteng itu terhadap pilihan ketiga masih karakteristik voting behavioristik gitu ya. Untuk yang ketiga ini masih kurang itu, lebih banyak didominasi oleh faktor sosiologis dan faktor psikologis daripada rational choice untuk memilih seseorang begitu. Ini juga partai-partai politik bisa mempertimbangkan itu. Saya kira itu. Ya. Untuk menutupi. Ya, kita sudah hampir di penghujung ini. Ya. Di diskusi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin kita flashback dulu ke pilkada 2020. Itu kan kemarin sempat ada tiga calon yang ramai. Kemudian di akhirnya itu terjadi head to head. Dan salah satu pasangan, sebut saja Anwar Hafid dan Pasha Ungu, yang kita kenal sebagai Pasha Ungu, tidak mendapatkan kursi untuk mencukupi duduk di situ. Nah, kalau dari pandangan Bapak-Bapak ini, apakah kemungkinan itu juga bisa terjadi nanti di pilkada 2024 ini? Ya boleh saja terjadi seperti itu ya. Cuma karena kan sekarang distribusi kekuatan kursi di parlemen itu ya, di partai politik itu kan semuanya hampir sama itu ya. Tadi itu saya bilang ada papan atas, papan tengah, dan papan bawah itu. Maka partai-partai politik papan atas yang sudah punya calon ini itu bisa bergerak untuk mencari koalisi bersama itu. Yang pasti bahwa tidak ada satu partai politik di dalam
hasil pemilu 2024 itu yang mengusung sendiri karena tidak cukup itu, tidak cukup kursinya, dia harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain itu menggabungkan kursinya untuk bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Nah, kalaupun itu terjadi kan Pilkada 2020 itu kan ada terjadi pemborongan partai politik gitu ya. Jajan partai politik ya. Nah, ini yang kita khawatirkan itu tadi oligarki dengan sampai terjadi oligarki politik yang ditentukan sehingga mengakibatkan hanya ada 2 partai politik, hanya ada 2 pasangan calon ya. Peace itu jadi head to head dan itu tidak terjadi demokrasi yang baik gitu ya, karena pilihan kita hanya 2 pasangan calon. Paling tidak sama dengan calon presiden dan wakil presiden saat ini. Pemilu 2024 ada 3 pasangan calon itu yang menguat itu, yang berkontestasi supaya masyarakat punya pilihan lain itu. Nah, ini saya kira satu hal yang wajar gitu ya untuk bisa lebih dari 2 pasangan calon tuh dengan melihat kondisi suara atau kursi ya, jumlah kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira itu. Baik. Nah, Pak Prof, tadi kan ada disebutkan calon-calon ini, saya sebutkan kembali biar penonton kita bisa mendengar kembali. Ada figur yang berpotensi. Ya, mereka juga sudah menyampaikan di baliho mereka bahwa ada kemungkinan akan maju. Ada Cudi, Pak Rusdi Mastura sebutan akrabnya adalah Cudi, Pak Cudi, kemudian Ahmad Ali, kemudian ada Irwan Lapat, ada Nur Hafid, kemudian ada Hidayat Lamakarate. Nah, di antara mereka ini seperti yang dijelaskan Pak Dokter tadi bahwa bisa jadi yang kita harapkan menjadi nomor 1 itu akan berpasangan, jadi nanti tinggal pilihan, mau jadi nomor 1 atau nomor 2. Nah, dalam prosesnya nanti ketika ditentukan itu, misalnya sudah berharap ini saya jadi 01, tiba-tiba nanti pada akhirnya dia harus memilih 02. Ya. Tentu harus berbesar hati. Baik. Itu bergantung kepada pegangan struktur politik atau kekuatan struktur politik yang ada. Ya. Kalau pegangannya kuat, maka potensi dia menjadi nomor 1 itu sangat besar. Iya. Jadi itu sangat bergantung pada struktur politik, kepada siapa pilihan itu ditentukan. Tapi yang pasti harapan kita adalah dari semua nama yang disebutkan itu kita berkeinginan semuanya mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama. Tinggal menentukan partai politik yang menentukan mana 01, mana 02, seperti itu. Dan kalau itu yang terjadi, insya Allah demokrasi di Sulawesi Tengah ini semakin maju. Ya, dan saya juga berkeinginan, atau kita lah kalangan akademisi berkeinginan bahwa bagaimana politik itu berbasis kepada nilai. Karena dalam teori ilmu politik ada yang disebut dengan politik valuasional dan politik non valuasional. Nah, politik valuasional itu semua basisnya itu berdasarkan kepada nilai. Nilai itu yang menjadi dasar atau nilai etik ya, menjadi pegangan di dalam memenangkan sebuah pertarungan atau proses pemenangan dalam pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Ya. Nah, Pak Dokter, ini sebelum akhir sekali. ada dua sebenarnya yang menarik, dan ini menjadi pertanyaan publik. Di Gerindra, di situ ada Pak Cudi, kemudian ada Hidayat Lamakarate. Dua-dua itu dari Gerindra. Kemudian nanti dalam prosesnya misalnya, bisakah dua-dua ini akan diusung satu partai ini? Satu, misalnya Cudi misalnya menjadi calon gubernurnya, Hidayat menjadi wakil gubernur, atau Hidayat harus tersingkir dari situ. Gimana pandangan Bapak? Ya, saya kira tergantung partai politiknya ya. Sebenarnya tentu Gerindra akan melihat potensi masing-masing tokoh itu. Cudi ini sebagai tokoh politik ya, kawakan begitu di Sulteng, dan bahkan sekarang beliau punya pengalaman politik yang sangat luar biasa, mulai dari jadi ketua DPRD Kota Palu, wali kota 2 periode, sekarang jadi gubernur dan menjadi incumbent. Tentu kan akan dilihat Hidayat Lamakarate punya kekuatan apa. Dia pernah menjadi
sekda gitu ya, menjadi sekda dan kemudian juga menjadi komisaris di Bank Sulteng dan sekarang PLT, menjadi ketua PMI. PMI. Gitu. Nah, pernah juga PLT loh. Ya, pernah PLT. PLT di Bupati Banggai Laut itu ya. Wali kota juga. Dan salah satu yang kekuatan menjadi kekuatan itu bisa dilihat bahwa istrinya 2 kali periode ini menjadi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, tapi ini kan nilai skornya yang bisa dilihat di mana kekuatan-kekuatan yang bisa dilihat. Tapi kalau misalnya potensinya lebih besar, Gerindra mengusung mengusung Cudi itu Rusdi Mastura, maka ya tentu saja Rusdi Mastura akan mencari calon yang memiliki kekuatan untuk bisa menopang dalam pencalonan gubernur itu ya, mencari wakil gubernur yang bisa menopang dia. Nah, ini saya kira sulit rasanya begitu ya kalau kita lihat antara Rusdi Mastura dengan Hidayat Lamakarate begitu ya. Tapi bisa saja terjadi peluang, tapi menurut saya agak kesulitan itu ya. Nah, boleh jadi misalnya kalau misalnya Hidayat terhempas dari Gerindra begitu kan, dia bisa mencari partai lain itu. Koalisinya boleh saja dia pasangan dengan Ahmad Ali misalnya. Ya, Ahmad Ali yang berasal dari toko dari Gerindra dari Nasdem itu ya. Ya Nasdem mencari koalisi. Atau ya karena komunikasi dan hubungan itu juga bisa terjalin antara antara Hidayat Lamakarate dengan Ahmad Ali ya, sama-sama memiliki potensi dan peluang itu. Nah, atau misalnya akhirnya kalau terhempas dari situ boleh saja Hidayat Lamakarate bisa bergabung dengan Anwar Hafid misalnya iya, yang sama-sama sudah, karena ya orang muda ya. Hidayat Lamakarate tidak punya bukan penentu kebijakan dari partai politik gitu. Nah, ini yang saya kira peluang-peluang seperti itu yang bisa digerahkan oleh ya bagaimana pola dari individu yang dimainkan secara politik oleh Hidayat Lamakarate untuk memperebutkan kursi gubernur ya untuk dicalonkan. Itu yang saya kira dalam pembacaan-pembacaan politik dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Pak Hidayat itu. Tapi tentu semuanya bisa berpeluang itu. Baik. Kita berharap itu bisa terjadi lah itu ya. Baik sekali. Itu. Nah, menarik sekali, sahabat podcast. Panjang diskusi kita sore hari. Panjang. Ini harusnya diskusi paling panjang. Harusnya memang ada waktu-waktu lain yang akan kita bahas lagi ya berkaitan dengan politik khususnya kita di daerah di Sulawesi Memang Tengah. Politik ini selalu menarik untuk dibahas itu. Makanya bapak-bapak ini kami undang untuk mewarnai bagaimana diskusi politik juga di publik kita di Sulawesi Tengah. Nah, kita sudah di akhir ini, Bapak. Saya terima kasih Pak Prof. Hamdan atas waktunya, juga berkali-kali kami mengucapkan terima kasih buat Pak Dr. Salan Raden. Terima kasih. Waktunya nanti mudah-mudahan tidak kapok, kita undang lagi di tema-tema lainnya. Ya, okay. Di akhir mungkin seperti biasa kita punya closing statement, apa yang mau disampaikan ke publik kita Sulawesi Tengah, penonton kita, khususnya berkaitan dengan nanti pilkada kita di depan ini. Silakan mungkin dari Pak. Baik. Dulu. Politik itu intinya mencerdaskan, mensejahterakan, dan memberi keamanan. Semoga proses pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah ini bisa menghadirkan pemimpin yang bisa mensejahterakan, memberi keamanan kepada rakyatnya, dan bisa melindungi untuk menuju masyarakat Sulawesi Tengah yang lebih baik dan lebih maju. Kira-kira itu. Terima kasih. Pak Dokter, silakan. Ya, saya kira yang pertama untuk diskusi kita ini, menurut saya ini adalah sebuah pembelajaran literasi politik begitu untuk warga negara. Ya, tugas kita dari akademisi ini untuk memberi literasi politik. Yang kedua, saya kira kepada partai-partai politik itu ya, jadi mengusung calon yang tentu saja memiliki ketokohan ya dan elektabilitas yang tinggi sehingga kemudian ini bisa berkompetisi memenangkan kontestasi di Pilkada 2024. Saya kira itu. Baik. Luar biasa. Saya juga secara pribadi mendapatkan
pengetahuan baru, khususnya di bagaimana peta kekuatan politik kita, kemudian banyak istilah-istilah baru yang saya dapatkan. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Dr. Amlan atas waktunya, kemudian Pak Dr. Saran Raden, SG, SAG, SH. Baik sahabat podcast, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain, tetap di Podcast Palu. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai baku dapat lagi. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap.